Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dalam setiap keadaan kita, baik sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua. Karena seorang mukmin tidak akan mungkin melepaskan hubungannya dengan Sang Pencipta Allah, di mana dia tahu Allah satu-satunya penciptanya, pemiliknya, pemberi rezeki, pengangkat segala permasalahan yang sedang dihadapi. Sulaiman Abu Idam mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya rahmat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama kita jelaskan dulu makna rahmat. Di situ bisa berarti rahmat, penjelasan katanya hujan yang turun, artinya tidak akan turun hujan kepada manusia secara umum karena mereka saling memutus silaturahim. Atau bisa juga bermakna rahmat, makna terjemahannya karunia. Semua pemberian yang bisa memuaskan manusia diistilahkan dengan rahmat, maka ini tidak akan turun. Kemudian yang dimaksud dengan kaum bisa berarti kaum itu sekelompok. Biasanya orang Arab mengatakan kaum kalau sudah 3 orang ke atas, 3 orang ke atas diistilahkan dengan kaum, itu umumnya ya. Maka hadis ini bermakna Abdullah bin Abi Aufa berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya rahmat tidak akan turun kepada kaum. Artinya karunia Allah yang merupakan pemenuhan segala kebutuhan satu kaum, 3 orang ke atas, tidak akan datang rahmat itu selama di dalam kelompok kaum itu ada orang yang memutus silaturahim. Makanya tidak boleh kita diam kalau melihat seseorang berbuat salah dan kita sudah faham itu kesalahan atau mungkar dalam agama kita, harus segera diberhentikan. Ya, kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, dia saksikan, maka dia harus mengganti dengan tangannya, merubah. Tangan artinya powernya dia. Orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahannya, presiden pada masyarakatnya misalnya, maka dia bisa berhentikan, dia buat peraturan ini tidak boleh. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, tidak punya power, maka dengan lisannya nasihati. Dan tidak ada sesuatu yang berat, asal kita santun sampaikan, maaf ya Pak, maaf Bu, ada seperti ini, setahu saya ini tidak boleh dalam agama. Misal fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Minimal orang mengatakan ya Allah berilah hidayah, ya Allah hilangkan, itu minimal sekali. Tapi kalau ini sudah terjadi walaupun minimal, maka ini sudah cukup untuk membuat azab Allah merata tidak datang. Yang datang hanya kepada pelanggar saja. Tapi kalau kita diamkan, kita ingin sendiri masuk ke dalam surga, nggak mau tahu tentang kita nggak sholat, udahlah biarin aja nanti masuk neraka. Ini bahaya, karena kita dianggap pelanggar di sini. Melihat orang berbuat salah, perbuatan ahli neraka, tapi dibiarkan. Maka ini maksud daripada hadis ini. Kita lihat di sini kandungan hadis. Yang pertama, rahmat tidak akan turun kepada orang yang memutus silaturahim secara dia pribadi. Jadi kalau ada orang putus silaturahim, ini dia pribadi tidak akan dapat rahmatnya Allah. Artinya semuanya akan serba kurang bagi dia. Kalau ada orang sekitarnya tahu dan tidak meluruskan, tidak mengingatkan, maka juga bisa kena tampiasannya. Ini poin harus digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Hati-hati sekali, jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua, memutus hubungan rahim menjadi penyebab kekeringan, terputusnya rezeki dan kebinasaan umat. Ya. Artinya bisa merata siksaan itu datang. Maka harusnya kita hati-hati ini. Ya. Hati-hati dengan kalimat-kalimat teman-teman, kadang-kadang ini sering terucapkan. Dia marah sama adiknya atau sama kakaknya, mulai sekarang putus hubungan kekeluargaan. Untuk apa bahasa begini? Walaupun kita lagi jengkel, jangan bahasakan itu. Karena kita sudah memutus, nantinya tidak ketemu, juga ucapan ini sendiri ada nilai dosanya. Sudah buat belum jalur nasab? Hah? Ini kalau anak SD mesti dicambuk. Jangan main-main soal itu, harus buat jalur nasab. Ya.
Tanya saja kerabat yang masih hidup. Kalau tidak, mungkin di sini masya Allah ada yang bapak-bapak kita yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sepuh. Ingat saja siapa saudara-saudaranya, tulis saja nama-nama mereka, menikah sama siapa, beritahukan kepada anak cucu. Ini loh, kakek ini bersaudara sekian orang ya, ini istrinya, ini anak-anaknya, namanya fulan, 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 fulan. Kalau bisa ketemu bagus pertemuan keluarga, sehingga anak-anak ini tidak putus silaturahim. Selanjutnya pasal nomor 32 atau bab nomor 32 masalah dosa orang yang memutus silaturahim. Kalau tadi ancaman rahmat yang hilang dari satu kaum kalau ada di dalam mereka pemutus silaturahim. Hadis nomor 64 kata Imam Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku bahwasanya Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kandungan hadis ini, besarnya dosa orang yang memutus silaturahim yang mana ia diancam tidak masuk surga. An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud tidak masuk surga adalah bisa bagi orang yang menghalalkan tindakan memutus hubungan. Bisa juga maksud yang lain adalah dia tidak akan masuk surga bersama golongan pertama yang masuk surga atau sabiqun. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memang memutus silaturahim dosa besar. Karena ciri dosa besar adalah adanya ancaman. Perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil, kalau dosa besar itu selalu ada ancamannya. Kalau dosa kecil tidak ada ancamannya, tapi larangan saja. Gitu ya. Maka dosa besar harus taubat nasuha, nggak bisa tidak. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat nasuha memiliki 3 syarat. Sebagian ulama tambah yang keempat, meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi putus silaturahim, berhentikan. Harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua, menyesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Yang keempat ulama, ini Imam Nawawi mengatakan ya, yang keempat ditambah oleh sebagian ulama, sibukkan diri dengan amal saleh. Uyainah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah sahabat Nabi ya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya oleh Allah terhadap pelakunya di dunia. Berikut lagi, azab baginya disimpankan untuknya di akhirat kelak daripada perbuatan memutus silaturahim dan melampaui batas. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya hukuman yang datang di dunia, ada juga berarti hukuman yang datang di akhirat. Jadi ada orang-orang subhanallah yang Allah SWT tunda hukumannya. Kalau memang dia dikasih kesempatan taubat dia nggak mau, maka Allah pun akan hukum di akhirat. Ada juga orang yang Allah SWT tunda hukumannya di dunia demi memberikan kesempatan dia taubat, peringatan demi peringatan datang. Dia sakit, ya, diingatkan oleh orang, ya, gagal usahanya supaya dia muhasabah. Tapi ada dosa teman-teman, dua ini ada 3 dosa sebenarnya. Yang satu sudah kita bahas pada awal-awal bahasan kitab kita, yaitu masalah durhaka sama orang tua. Kemudian ada 2 di sini, yang lain tambahannya memutus silaturahim dan juga melampaui batas.